Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ATS mata kuliah kepabeanan dan ekspor-impor saya Delvina Harahap, NPM 21112400069 dari kelas 21A Manajemen Logistik. Pada mata kuliah ini ada dua soal ATS yang akan saya bacakan. Yang pertama, terdapat tiga instrumen dasar atau the three basic of custom law yang wajib diketahui oleh eksportir dan atau importir dalam menunjang bisnis. Sisi lain terdapat cukup banyak skema FTA yang ditandatangani pemerintah dan sangat erat kaitannya dengan tiga instrumen dasar tersebut. Jelaskan bagaimana kondisi ini dapat memberikan keuntungan optimal bagi eksportir, importir, dan negara. Soal kedua, sebuah perusahaan eksportir kopi mengeluarkan berbagai biaya dalam kegiatan ekspornya seperti biaya pengemasan, administrasi dokumen ekspor, biaya sertifikasi produk, dan juga biaya asuransi pengiriman. Jelaskan mengapa biaya-biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai overhead cost dalam kegiatan ekspor dan juga analisis bagaimana peningkatan overhead cost dapat mempengaruhi harga jual produk ekspor di pasar internasional. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tiga instrumen dasar kepabeanan atau the three basic custom law dan hubungannya dengan Free Trade Agreement atau FTA. Tiga instrumen dasar hukum ini ada tiga, yaitu tarif classification atau klasifikasi barang atau HS Code, yang kedua customs valuation atau nilai pabean, yang ketiga adalah rules of origin atau ketentuan asal barang. Ketiga instrumen ini sangat erat kaitannya dengan berbagai free trade area atau FTA yang telah ditandatangani Indonesia. Sebagai salah satu contohnya adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA dan lain sebagainya. Kemudian FTA ini memberikan fasilitas berupa penurunan atau pembebasan tarif biaya masuk, tetapi manfaat tersebut hanya akan diperoleh apabila eksportir dan importir memenuhi tiga instrumen dasar pabean tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan atau manfaat bagi eksportir, importir, dan negara dari tiga instrumen dasar hukum kepabeanan. Instrumen dasar hukum yang pertama adalah tarif classification atau HS Code. Sebagaimana kita ketahui, HS Code ini adalah sistem klasifikasi barang yang digunakan secara internasional untuk menentukan tarif biaya masuk ataupun ketentuan perdagangan lainnya. Dan manfaat bagi eksportir adalah eksportir bisa menentukan kode barang secara tepat sehingga memperoleh tarif preferensi dari FTA, kemudian menghindari kesalahan klasifikasi yang dapat menyebabkan denda atau penolakan dokumen, dan juga mempermudah proses ekspor dan mempercepat custom clearance. Yang manfaat bagi importirnya adalah bisa menghitung bea masuk dan pajak impor secara akurat, kemudian bisa mengurangi resiko koreksi oleh bea cukai, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi impor. Dan juga manfaat bagi negara adalah menjamin penerimaan negara dari biaya masuk, kemudian menyediakan data statistik perdagangan yang akurat, dan terakhir mempermudah pengawasan terhadap barang tertentu. Yang kedua yaitu custom valuation atau nilai pabean. Kita ketahui bahwa nilai pabean ini adalah dasar perhitungan bea masuk yang umumnya menggunakan transaction value sesuai dengan ketentuan WTO Custom Valuation Agreement. Dan adapun manfaatnya bagi eksportir adalah menjamin transparansi transaksi perdagangan, kemudian menghindari tuduhan under invoicing atau over invoicing, dan terakhir meningkatkan kepercayaan pembeli internasional. Dan juga manfaatnya bagi importir yaitu bisa menghitung bea masuk secara benar, kemudian dapat mengurangi sengketa nilai pabean dan bea cukai, dan juga mempermudah audit kepabeanan. Dan adapun manfaatnya bagi negara adalah menjamin penerimaan negara secara optimal, kemudian mengurangi praktik penghindaran pajak, dan terakhir mencegah manipulasi harga impor. Serta yang ketiga yaitu Rules of Origin atau ROO. Kita ketahui bahwa Rules of Origin ini adalah menentukan asal suatu barang sehingga dapat memperoleh fasilitas tarif berdasarkan FTA, di mana biasanya dokumen yang digunakan adalah Certificate of Origin atau surat keterangan asal. Dan adapun manfaat bagi eksportir adalah mendapatkan tarif biaya, eksportir bisa mendapatkan tarif biaya masuk 0% atau tarif preferensi di negara tujuan,
kemudian bisa mendapatkan daya saing produk Indonesia. Eh, Kita contohkan eh, eksportirnya adalah Indonesia dan juga memperluas akses pasar internasional. Adapun manfaatnya bagi importir adalah mengurangi biaya impor, kemudian menekan biaya produksi apabila barang digunakan sebagai bahan baku, dan juga dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok. Sedangkan manfaat bagi negara adalah meningkatkan ekspor nasional, kemudian menarik investasi asing, dan memperkuat hubungan perdagangan internasional. Demikian untuk jawaban soal pertama, kemudian saya akan lanjut untuk pertanyaan yang kedua, eh, di mana soalnya adalah mengapa biaya pengemasan, administrasi dokumen, sertifikasi, dan asuransi termasuk overhead cost dalam ekspor. Dapat saya jelaskan bahwa dalam kegiatan ekspor, perusahaan mengeluarkan berbagai biaya selain dari biaya produksi langsung. Dan kita sebut biaya itu adalah overhead cost. Overhead cost ini adalah biaya tidak langsung yang diperlukan agar produksi ekspor dapat berjalan, tetapi tidak menjadi bagian dari bahan baku maupun tenaga kerja langsung dalam menghasilkan produk. Contohnya adalah biaya pengemasan. Biaya pengemasan ini seperti palet dan lain sebagainya. Kemudian biaya administrasi dokumen ekspor, PEB, invoice dan lain sebagainya. Kemudian sertifikasi produk, dan asuransi pengiriman. Dan keempat, biaya ini kita kategorikan ke dalam overhead cost karena empat biaya ini bukan merupakan biaya yang diperlukan untuk memproduksi biaya langsung atau bukan biaya yang kita keluarkan secara langsung untuk membuat produk. Tetapi biaya-biaya tersebut adalah meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan secara langsung, namun sangat penting uh, untuk memastikan barang memenuhi persyaratan perdagangan internasional. Adapun dampak peningkatan overhead cost terhadap harga jual produk ekspor adalah sebagaimana kita ketahui, total biaya ekspor dapat kita hitung dengan biaya produksi ditambah overhead cost, ditambah biaya logistik, dan ditambah margin keuntungan. Apabila overhead cost meningkat, maka total biaya ekspor juga meningkat eh, sehingga perusahaan memiliki beberapa pilihan, yaitu yang pertama dengan menaikkan harga jual atau mengurangi margin keuntungan dan atau efisiensi biaya. Nah, di sini adalah contoh kasusnya. Contoh kasus pada soal ini, perusahaan kopi Indonesia mengekspor kopi ke Jerman. Kita buat perhitungan contohnya adalah sebagaimana biaya awalnya, kita ketahui biaya produksi adalah 80.000 per kilo, biaya overheadnya adalah 10.000 per kilo, biaya logistiknya adalah 15.000 per kilo, sehingga total biaya keseluruhannya adalah 105 per kilo untuk ekspor kopi ke Jerman dari Indonesia. Kemudian perusahaan menjual dengan margin 20% sehingga harga jual menjadi 105.000 atau biaya awalnya dikalikan dengan marginnya yaitu 120% sehingga kita hasilkan 126.000 per kilo. Apabila biaya sertifikasi dan asuransi meningkat sehingga overhead naik menjadi 18.000 yang awalnya adalah 10.000 sehingga perhitungan total biayanya menjadi 113.000 per kilo dengan margin yang sama kita kalikan 20% sehingga kita peroleh adalah 135.600 per kilo. Harga jual meningkat sekitar 7,6%. Dan kenaikan ini dapat mengurangi daya saing apabila pesaing dari negara lainnya seperti Vietnam atau Brazil dengan eksportir kopi juga yang ke Jerman bisa menawarkan harga yang lebih rendah. Mungkin sekian hasil dari ATS untuk mata kuliah kepabeanan ekspor dan impor dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.